Sedang apa kau kesini? Ada di mana? Kau berada di alam mati. Jadi, aku sudah mati. Ya, sekarang kau belum waktunya kemari. Ya, ya. Penuhi pernikahan dengan syarat kamu harus menyerahkan tumbal laki-laki muda. Pak Irwan, Jamus! Sudah saatnya kamu kujemput, Jamus! Jamus, kutunggu kau di istana Nyir atau Ambeng Sari.
tahu, Kang. Suara apaan ya? Seperti bom atau kuburan yang meledak nih. Ih, Kakang, mana ada kuburan yang meledak? Ya siapa tahu kuburnya Pak Jam meledak. Kan matinya nggak wajar. Ih, Kakang, kalau orang namanya meninggal ya meninggal, Kang. Sekarang aja di rumahnya ada tahlilan. Kakang nggak tahlilan? Wah, males. Ngapain? Hidupnya aja seperti itu. Allahumma sholli Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Aku pengen lihat. Ada apa sih? Jangan, Kang. Jangan. Aku cuma pengen buktiin itu bom atau kuburan yang meledak. Nggak usah, Kang. Nggak usah. Aku takut, Kang. Aku yang mau keluar. Kok kamu yang takut sih? Ya, tapi kan aku sendirian di rumah, Kang. Nggak apa-apa. Ih, lagian Kakang kenapa sih? Penasaran banget. Pada waktu itu, orangnya suka jadi pesugihan. Nah, kuburannya bisa meledak, terbakar, atau ya apalah. Ih, Kakang suka mengada-ada aja. Nggak percaya ya? Betul kamu, Gandar. Beginilah nasib yang harus dijalani. Suara siapa tuh? Kamu nggak dengar? Ah, Kakang. Aku nggak dengar apa-apa. Tuh, denger nggak? Kakang dengar apa sih? Aku nggak dengar apa-apa. Gimana sih, Kang? Masa nggak denger sih? Yeh, orang nggak dengar apa-apa disuruh denger. Tuh. Ayo. Kakang. Begini keadaanku karena perbuatan dosa yang pernah kulakukan, Gandar. Kakang kenapa? Kakang bangun. Ada apa ya? Apa? Kakang bangun. Kakang kenapa sih? Kakang bangun. Mau cari pesugihan, mau ngepri, mau ngepet, itu urusan dia. Pokoknya, secara lahiriahnya, dia sudah meninggal, lalu dikuburkan, dan kita tahlilan. Selesai. Bukan itu, Jan. Bukan itu. Saya aneh sama Pak Jamus. Meninggalnya mendadak. Matanya melotot kelojotan. Mau kelojotan ke, mau jumpalitan ke. Yang penting dia itu sudah meninggal. Mbak! Setan! Tapi kan, Jan, meninggalnya itu tidak wajar. Seperti yang pernah terjadi pada almarhum Sari dulu. Meninggalnya mendadak, matanya melotot, kelojotan. Kata orang si Jan, si Sari itu merupakan tumbal atau wadahnya Pak Jamus.
kata orang. Sama tuh. Tuh, di kampung Melaten itu tuh. Dulu juga ada orang meninggal seperti itu. Mata yang melotot. Bahkan disebut-sebut wadah yang pajamu. Padahal orang itu meninggal karena penyakit. Kalau begitu penyakit apa namanya? Penyakit apa coba? Loh. Kok tanya lagi sama aku? Memangnya aku ini dokter apa? Iya, kalau kamu dokter, masa kerjanya jadi tukang ronda begini? Soal ngomongin jelek juga, sama orang yang masih hidup juga tidak boleh. Namanya hibah, dosanya besar. Kata Ustadz Hanafi, Jan. Hibah itu dosanya lebih besar daripada riba. Nah, dengan riba, dosanya lebih besar daripada dosa 2 kali menzinai ibunya. Masa sih? Jan. Serem amat. Ya, makanya jangan suka ngomongin kejelekan orang. Mau hidup kek, mau mati kek. Kamu sendiri yang ngomongin, masa aku dituduh? Pan, kanan gua Jan ngomongin. Pan, Jan. Sorry, Jan. Pan, besar Pan. Jan. Apaan sih? Kamu dengar gak? Kayak ada yang mau manggil Jan. Ngaco lu. Ayo, kita ronda keliling dulu. Iya, Jan. Orang Iya. jadi kemalingan. Nggak tahu lagi. Jan, dengar Jan. Tuh. Kermi Jan. Ya, seperti ada yang manggil gue. Jan. Siapa ya? Kermi Jan. Pan. Iya. Jan. Itu. Pak Jamus. Ampun, Pak Jamus. Kenapa nih, Pak? Dia tak sekali. Ampun, Pak Jamus. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu. Jamus. Kenapa dengan Pak Jamus? Jan, ini Imron, bukan bayar Pak Jamus, Jan. Jan, kami Jan. Jan, kami Jan. Ini Imron, Jan. Imron. Lihat baik-baik. Imron. Ya, Imron. Kenapa dengan kalian? Ada apa? Di sana ada mayat Pak Jamus. Ngeri sekali. Di rantai. Iya. Mayat. Mana ada sih mayat Pak Jamus berkelayangan? Ngaco kalian. Orang sudah dikubur kok ngait ke pos ronda. Kalian kan tadi ikut tahlilan di rumah Pak Jamus. Iya, benar. Saya tadi lihat di pos ronda, makanya kami lari acit-acitan begini. Ayo, tunjukkan pada saya di mana mayat itu. Enggak mau. Tunjukkan, saya mau lihat. Aku melihat mukanya saja takut. Apalagi rantainya. Nggak mau. Ya sudah, kalau kalian tidak mau ikut, biar saya yang ke pos ronda sendiri. Tunggu di sini. Biar saja dia ketemu sama mayat Jamus itu. Biar tahu rasanya nanti. Mayat Pak Jamus. Omong kosong. Kalau benar kelihatan, paling juga hantu. Tapi di mana dia? Siapapun dia, kalau benar-benar ada, bisa meresahkan orang. Harus dibasmi. Besok kamu jadi pulang juga, Li. Iya, Bu. Besok kan saya kan harus kerja. Lagian saya cuma dapat cuti 1 hari. Tapi mestinya kamu tunggu sampai 7 hari meninggalnya bapakmu, baru kamu pulang. Ya enggak lah, Bu. Saya kan sudah cukup mengantarkan almarhum Bapak sampai ke yang lahatnya. Ya, tinggal mendoakan Bapak dari jauh. Mudah-mudahan
Bapak diterima di sisi Allah sesuai amal dan ibadahnya. Diterima di sisi Allah. Bagaimana dia bisa diterima di sisi Allah? Emangnya Bapak kenapa, Bu? Tidak. Maksud Ibu, amal ibadah apa yang akan dibawa bapakmu sampai ke akhirat kalau dia melakukan perbuatan begitu? Perbuatan apa? Mengambil pesugihan, seperti kata orang-orang itu. Apa benar Bapak menjalankannya, Bu? Iya. Ya. Aku jalani semua ini dengan tanggung jawabku sendiri. Semua akibat biar aku yang tanggung. Kalian tidak akan ikut-ikutan. Kalian cukup menikmati hasilnya saja. Biar dosa dan neraka aku yang tanggung. Masya Allah, Pak. Eling, Pak. Eling. Semua sudah kuniatkan dan sudah terjadi. Dan kau lihat kan? Kehidupan kita menjadi seperti ini karena bantuannya Ratu Aminsari. Subhanallah. Dosa apa yang kita tanggung dengan menjalani kemusyrikan ini, Pak? Itu soal nanti. Sekarang ini kita nikmati saja kesenangan yang sudah kita dapatkan. Aku sudah bosan hidup miskin dan sengsara seperti dulu. Masya Allah. Buka sa. Seperti suara Bapak. Itu Bapak, Bu. Masya Allah. Bagaimana ini, Li? Kamu pulang. Tidak mungkin, Bu. Orang yang sudah meninggal tidak akan pulang ke rumah. Alamnya sudah berbeda. Tapi itu suara bapakmu. Cara memanggil ibu juga seperti bapakmu. Bu, bagaimana ini, Bu? Ada makanan kesukaanku, Sa. Ya Allah, bagaimana ini, Li? Biar saja, Bu. Itu hanya setan, hantu atau jin. Yang pasti bukan Bapak. Tapi itu suara bapakmu. Iya, Mas. Itu suara Bapak. Nalarmu di mana, Mila? Orang yang sudah meninggal bisa pulang. Biarkan saja. Tapi kan Bapak meninggalnya begitu. Meninggal begini atau begitu, sama saja. Itu hanya sababiah. Meninggalnya tetap sama. Tidak bisa bolak-balik dari alam baka maupun dari alam nyata. Kayak pasar saja. Maksud Mila, Bapak itu kan meninggal karena menjalani begitu. Mungkin saja Bapak tidak meninggal betulan seperti orang-orang. Sama saja. Meninggal yang meninggal. Arwahnya ke alam barzah. Jasadnya dikubur dalam tanah. Yang bisa keluyuran sana kemari hanya sejenis jin atau setan. Keluarga aku sudah tidak mau lagi, Bu.
ini? Saya harus keluar, Bu. Apa sih yang terjadi di luar? Bapak. Masya Allah. Nah, Pak Ustadz, coba lihat. Seperti ini, Pak Ustadz. Semalam, saya mendengar-dengar dari arah sini. Ya, begini jadinya. Subhanallah. Peristiwa apa yang terjadi? Nah, benar kan? Benar kan? Arwah Pak Jamus semalam bergentayangan. Kamu si Imron tidak percaya sama aku? Ah, bukan arwah. Bukan. Siapa sih yang tahu keberadaan arwah? Iya, yang semalam itu bisa ngomong. Itu bukan arwah. Iya. Setahu saya, arwah itu tidak pernah gentayangan kemana-mana. Dan tidak ada satu petunjuk pun yang mengatakan bahwa arwah itu gentayangan. Kecuali jin yang berusaha mengganggu manusia. Dia bisa berupa apa saja. Tapi semalam itu bukan jin, Pak Ustadz. Bukan jin. Dia itu benar-benar Pak Jamus. Iya, saya melihat sendiri, Pak Ustadz. Benar-benar Pak Jamus. Nah ini buktinya. Dalam kuburan ini tidak ada mayatnya, bukan? Kalau begitu, yang keluyuran itu mayat hidup, bukan arwah. Ah, apa sih namanya? Kamu percaya kan? Kalau Pak Camus datang ke pos ronda semalam, kalau benar-benar ketemu dia, baru saya percaya. Percaya. Ngeyel kamu. Awal ketemu loh. Cekek kamu tahu. Pak Ustadz, bagaimana ini? Ya, kita semua memang tidak punya ilmu untuk mengetahui masalah ini. Lebih baik kita tutup saja kembali kuburannya. Dirapikan seperti semula. Ayo, tolong dibantu. Mana para peronda itu? Tidak ada yang berani keluar rumah sejak mayat berantai itu keluyuran. Mana sebenarnya mayat berantai itu berada? Tidak ada orang lain. Mana? Tidak ada yang berani membuka diri. Tidak ada yang mau mendengar kata-kata lagi.
Terimaku dengan baik. Jangan bergerak. Hei iblis, balik ke tempat. Jangan bikin rusuh di sini. Oh, bukan. Aku bukan iblis. Aku Jamus, tetanggamu sendiri. Kalau kamu memang Jamus, kembali ke kuburan. Tidak bisa. Aku tidak bisa. Kalau tidak mau, akan aku paksa. Kembali ke kasamu. Kau tidak mengerti. Kau menyakiti aku seperti ini. Iya, aku terpaksa harus melawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Aduh. Jadi, kamu sempat berantem dengan mayat berantai itu? Iya. Lihat saja sampai babak belur begini. Kekuatannya luar biasa. Iya. Namanya juga makhluk gaib. Kekuatannya bisa lebih kuat dari manusia biasa. Pak Ustadz, ini kan mayat Pak Jamus, bukan makhluk gaib kan? Iya, betul. Asalnya memang dia Jamus. Tapi karena mengalami proses, dia menjadi gaib. Dan kita juga tidak cukup ilmu untuk mengetahuinya. Tapi bagaimanapun juga dia harus dilawan, Pak Ustadz. Dibasmi, disingkirkan atau apalah istilahnya. Kalau tidak, bisa membahayakan orang-orang banyak. Lihat kampung kita ini jadi begini. Semenjak mayat berantai itu meneror orang di mana-mana. Kalau kamu saja yang jagoan, tidak mampu mengalahkannya, bagaimana saya bisa mengalahkannya? Dengan doa, Pak Ustadz. Doa pengusir makhluk jahat, Pak Ustadz. Ya, hanya dengan doa. Tapi harus diingat, doa adalah sebuah permohonan. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa bukan senjata yang bisa kita gunakan untuk melawan sesuatu. Tapi kalau doa kita diijabkan, dikabulkan oleh Allah, mungkin apa yang kita inginkan bisa terlaksana. Itu pun karena kehendak Allah. Amin, Pak Ustadz. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, ya Faradu ya Witru, ya Samadu ya Sanada,
من الله استندايا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah segala dosa suamiku ya Allah. Aku mohon pengampunanmu ya Allah. Berikanlah dia keringanan bebannya. Jadikanlah dia jenazah yang lajim, seperti jenazah umatmu. Ya Allah, ya Robbi, aku mohon padamu, kabulkanlah permintaan hambamu ini, ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah ya Allah. Ya Allah. Ampunilah segala dosanya. Berikanlah dia rahmat-Mu. Berikanlah rahmat-Mu untuk keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, terjadilah semua kehendak-Mu kabulkanlah doaku ini. atas umatmu yang sesat. Sesat! Dulu Jamus nekat datang kemari memohon pertolonganku. Kala Bendu, Hamba Nyi Ratu. kamu ingat, sudah berapa tahun lamanya Jamus datang kemari? Menurut hemat hamba, sudah 20 tahun manusia. 20 tahun manusia. Cukup lama juga. 20 tahun manusia yang lalu, dia datang ke sini diantar abdiku juru kunci. Apa saudara benar mantap dengan maksud saudara? Iya Pak, saya sudah mantap. Sanggup menanggung persyaratan dan resikonya? Saya sanggup. Baik, mari kita mulai. Sembah sujud Nyi Ratu Ambangsari. Kami menghadap membawa calon abdi yang bernama Jamus. Kami mohon Nyi Ratu Ambangsari menerima kami. Semua persyaratan telah kami siapkan. Saya sudah tahu semua keinginanmu. Dan apa saja yang sudah kamu jalani sebelum menghadap ke sini. Sembah, iya. Akan saya penuhi permintaanmu. Dengan syarat, kamu harus menyerahkan tumbal laki-laki muda yang sama hari kelahirannya denganmu. 3 tahun sekali. Tunjukkan saja siapa orangnya. Nanti Kala Bendu yang akan menjemputnya. Apa kau sanggup? Ya Nyi Ratu, saya sanggup. Jadi benar, orang-orang yang meninggal dengan cara meninggalnya Bapak itu karena dijadikan wadah. Sardi mempunyai hari kelahiran yang sama dengan Bapak. Bapak begitu baik padanya, memanjakan dia, memberinya banyak kesenangan. Tapi ternyata Bapak mempunyai trik tertentu. Benarkah begitu? Di kampung Melaten juga ada kejadian seperti meninggalnya Sardi. Kebetulan orang itu juga mempunyai hari kelahiran yang sama seperti Bapak. Ya Allah, banyak orang-orang yang menjadi korban kesesatan Bapak. Aku hanya bisa berharap kalau semua itu tidak benar. Tapi aku sendiri tidak yakin kalau itu memang tidak benar. Sudah tiba waktunya Jamus kita ambil menjadi budak di istanaku.
Tapi kenapa sampai saat ini dia belum datang juga? Kalabendu, Maaf, Nyi Ratu. Hamba sudah berusaha untuk memanggil dia. Tapi sepertinya ada kekuatan lain yang menghalangi kedatangan Jamus, Nyi Ratu. jangan sebut kekuatan apa yang kau maksud. Saya sudah tahu, tapi saya tidak mau tahu. Jamus harus tiba di sini menjadi budakku. Kemana sih mayatnya? Udah muter-muter. Kesana kemari. Kok bisa nggak ada ya? Mungkin dia takut. Nggak berani muncul karena kita beramai-ramai. Iya kali ya. Sepertinya mayat itu cuma beraninya kepada orang takut seperti kami ini. Ih, jangan ngomong yang enggak. Gak enak sama Bali. Dia kan anak mayat berarti itu. Mau ya? Tahu aku. Kasihan dia ya. Ya Allah, apa yang akan terjadi atas diri Bapak? Sudahlah, kita lebih baik di sini saja. Kita akan membaca doa. Doa itu bisa disampaikan di mana saja. Yang penting intinya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kepada siapa-siapa. Iya ya. Kalau begitu, kenapa kita harus kemari? Kan lebih bagus di rumah saja. Ya kita berdoa. Namanya berdoa pada Allah. Kan bebas. Alah, dasar penakut kamu. Bukan begitu. Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz. Kan doa itu tidak seharusnya di depan mayat saja Pak Ustadz kan? Ya sudahlah, kita sekarang berdoa saja ya. Pak Ustadz, tolong saya Pak Ustadz. Itu dia datang. Jangan. Kita gabung semuanya. Dia datang. Tolong saya Pak Ustadz. Tolong saya Pak Ustadz. Gus, tenang. Tenang. Doa itu harus dibaca dengan tenang dan khusyuk. Jangan takut. Bukan juga takut. Iya juga sih, Jan. Tapi jangan keras-keras. Ketahuan Pak Ustadz. Ustadz. Tolong saya Pak Ustadz. Tolong saya Pak Ustadz. Tolong. Tolong saya Pak Ustadz. Subhanallah. Saya tidak bisa apa-apa, Jamus. Tolong Pak Ustadz. Saya cuma bisa berdoa. Semoga Allah menyempurnakanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Haqqantukum billahil aliyyil qayyum la yamutu abadan wa Ayo Jamus, sudah waktunya kamu jadi budak di sini. Jangan ikat lagi Jamus. Assalamualaikum ayyuhal arwah faniyatu wal arwah Allahumma afil alaihim rahman minka wassalamu. Alhamdulillah. Allah telah mengabulkan doa kita. Perginya kemana, Pak Ustadz? Wallahu alam. Saya pun tidak mengetahuinya.
aku. Ada 12 bagian lagi yang harus kamu lalui atas harta dari kesenangan dari Nyi Ratu Amungsari. Demi Allah, jika mati anak Adam,